Aku udah live ya. Assalamualaikum. Nah, jadi sekarang aku bakalan live bareng sama Habib Usman. Terserah hari ini mau temanya apa. Silakan tanya yang mau nanya. Temanya apa, sayang? Temanya bebas. Siapa yang ngasih masukan pertama itu yang kita pakai. Silakan bertanya. Dan apa nih? Boleh. Hali. Dia. Oke, sayang udah belum? Oke, tentang apa nih? Tentang Ramadan. Oke, siap. Temanya tentang Ramadan. Sayang request dong. Kita live-nya nggak lama karena aku belum makan, jadi oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana mukanya ya? Udah jelas belum? Nah, sekarang temanya adalah Ramadan tiba. Jadi silakan yang mau tanya-tanya soal Ramadan. Sebelum ada yang nanya, silakan Habib menjelaskan tentang persiapan apa yang perlu kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sayang denger gak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul qiyami. Insyaallah dengan berkahnya Ramadan tiba, berharap kepada Allah ampuni dosa-dosa kita, dan juga selamat datang Ramadan, dan sampai ketemu lagi di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yang dimana kita alhamdulillah bisa menjumpai bulan Ramadan. Dan selamat tinggal Corona, mudah-mudahan Corona hilang selalu dan gak muncul-muncul lagi di bumi tanah air kita ini, sehingga kita bisa ibadah dengan nikmat, tentram. Dan jangan sampai kita Ramadan nikmatnya itu hilang karena tarawehnya nggak berjamaah, terus yang biasa ngadain malam ganjil tidak diadakan, malam 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 nggak diadakan, sehingga sedihnya betul-betul dahsyat dan luar biasa. Kita berharap agar Allah selamatkan kita dan lindungin kita, sehingga penyakit corona ini atau wabah corona ini atau virus corona ini lenyap dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Ramadan ini bentar lagi Ramadan. Biasanya orang tua zaman dulu itu menyambut Ramadan dengan senang dan gembira, bahagia, karena ada satu hadiah yang besar, yakni Ramadan.
Inna Rajab syahrullah wa Sa'ban syahri wa Ramadan syahrumati Nabi Muhammad SAW. Ramadan adalah bulan untuk umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Ini hadiah yang terbesar. Kalau seseorang dikasih hadiah yang dinanti-nanti, yang diharapkan, misalkan dia dapat hadiah seorang istri yang soleha atau suami yang soleh, atau mendapatkan sesuatu yang dianggap luar biasa, dikasih berlian atau apapun, dia gembira. Ini lebih daripada itu semua. Ramadan lebih daripada itu semua. Ramadan harus kita jaga. Tahun lalu kita nggak hafal atau kita nggak bacaan ayat Al-Quran yang masih cuman kulhu, kulhu, falak, kulhu, nas doang. Sekarang hafalin yang banyak. Terus yang kedua, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar puasanya nggak kalah, Ramadannya tidak kalah, tarawehnya nggak kalah, bangun malamnya nggak kalah. Ramadan sekarang ini berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan kemudahan sehingga puasa di bulan Ramadannya menang, tarawehnya menang, dan hatam 1 kali. Berharap dengan luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua, ini bentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan. Yang mau ziarah sekarang sulit, mendingan kirim arwah, kirim Fatihah buat sanak familinya, orang tuanya, ataupun ibunya, ataupun kakeknya, ataupun pamannya, atau siapapun saudaranya yang pulang ke rahmatullah, didoakan. Dan juga jaga silaturahmi yang kuat, berharap agar Allah lindungin diri dan jiwa kita. Sayang, kalau ada yang mau tanya silakan. Nih tadi ada yang tanya, aku katanya gini, gimana caranya orang yang mau bayar puasa tapi dia lupa batal itu ada berapa? Gini, kalau misalkan dia lupa ada berapa, kira-kira aja lebihin 1. Misalkan Tapi kalahnya 4 atau 5. Bener-bener nggak tahu gitu. Kayak mungkin tahun-tahun sebelumnya kayak banyak banget, berarti mendingan dia puasa aja Senin Kemis gitu ya Beb ya, buat iya, Senin Kemis aja buat Ramadannya udah kelewat. Betul. Oke. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah kalau saya pas lebaran suami saya menghindar untuk saya ke rumah orang tua saya. Tolong pencerahannya. Sekarang kan musim yang dahsyat ini, nggak boleh sembarangan kemana-mana juga. Kerja aja kan di rumah. Terus zamannya PSBB ya, yang dimana nggak boleh sembarangan keluar juga. By telepon aja. Atau doakan, atau ya kan, yang terakhir selain doa ya kirim kan mau lebaran, mau Ramadan. Nah katanya kalau sakit diharuskan minum obat apa tidak, obat yang tidak boleh lepas, bagaimana dengan puasanya? Gini, kalau misalkan dia sakit, dia betul-betul sakitnya tuh yang luar biasa, yang harus mengandalkan obat. Kalau tanpa obat tersebut bisa menyebabkan hal yang fatal. Nah, itu diperbolehkan dia untuk tidak berpuasa, tapi kalau disembuh langsung dikodok. Tapi kalau sakitnya masih bisa dihandle dan nggak terlampau parah ataupun fatal ataupun uzur syar'i, dia udah tua, uzur yang sakit tua, dia harus berpuasa. Jadi harus ada kategorinya. Kalau dia uzur syar'i, dia misalnya udah tua, dia sakitnya udah parah. Kalau masih muda, seandainya harus minum obatnya per 4 jam. Nah itu gimana? Harus ganti lagi di kemudian hari, terus harus bayar fidyah nggak? Dia nggak bayar fidyah, dia mengganti. Mengganti aja? Mengganti. Wajib ya, Bib? Iya. Jadi bayar fidyah itu diberikan fidyah kepada yang kalau misalkan uzur. Saya misalkan uzur nih, sakit tua nih. Saya nggak mampu lagi untuk bayar Ramadan saya. Itu baru pakai fidyah. Oke. Nih, Kak, boleh tanya nggak? Kalau puasa gosok gigi, tapi sore boleh nggak? Nonton aja. Kalau itu nanti ada di mana? Di itu kita ya, di acara kita. Iya, di Ramadan I'm in Love. Di acara Ramadan setiap hari sore jam 5. Kenapa? Apakah puasa kita diterima dengan dosa kita yang banyak? Puasa itu kewajiban bagi setiap orang yang beriman kepada Allah. Setiap muslimin atau muslimat, siapapun mereka, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi diwajibkan untuk seluruh muslimin dan muslimat dimanapun berada, wajib untuk berpuasa. Siapapun pendosanya atau berbuat dosa apapun,
Dia kembali kepada Allah, kembali ke dalam jalan Allah, taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah. Ini bulan pengampunan. Jadi minta ampun, puasa tetap dijalankan. Nggak peduli Nah, terus siapa mereka, gimana? puasa itu wajib. Katanya gini, mau tanya kalau seandainya di tengah-tengah puasa, terus dia mimpi basah, batal nggak? Kalau dia sengaja, dia batal. Tapi kalau nggak sengaja karena mimpi, dia tidur, dia tidak menghayal, nggak jadi masalah. Jadi sengaja atau nggak sengaja ini permasalahannya. Oke, aku nggak tahu, dia yang nanya, bukan aku. Kalau sengaja dia berdosa. Makanya jangan sengaja. Kalau kerja jadi perawat menghadapi pandemi, bagaimana puasanya? Puasa itu wajib bagi siapapun. Jangan alasan kerja dia nggak puasa, alasan mas sedikit dia nggak puasa. Ingat, puasa itu untuk menyehatkan badan salah satunya. Kita punya kendaraan kita diistirahatkan, nggak terus dipaksa atau apa tuh bahasanya tuh, diporsil lah. Jangan. Badan kita ini perlu istirahat. 1 bulan itu adalah untuk menyehatkan badan kita. Puasa sehat. Puasa berkah. Puasa rahmat dari Allah. Puasa maunahnya Allah, pertolongannya Allah. Jadi puasa itu wajib. Sehingga kita diberikan pertolongannya Allah. Insya Allah sehat, insya Allah berkah. Ini ada pertanyaan, mau tanya mentingin puasa. Dima udah pasti. Pertanyaannya nggak? Boleh kan sayang ya, meskipun apapun kalau puasa harus puasa ya. Puasa pokoknya wajib intinya. Tadi nggak kedengaran pertanyaannya karena suara ngiung. Oke. Jadi kalau pokoknya segala sesuatu perintahnya suami, kalau seandainya ada hal kewajiban ya harus didulin kewajibannya kan, baru kita ikutin suaminya gitu kan. Kayak sholat, puasa gitu kan. Bayar zakat. Betul. Oke, lanjut lagi. Apakah kita perlu meminta maaf kepada orang lain atau memaafkan orang sebelum Ramadan? Kalau punya salah minta maaf, kalau nggak punya salah nggak perlu minta maaf. Kalau misalkan kita kenal sejuta orang, kita mesti minta maaf satu-satu gitu. Enggak juga. Jadi karena Ramadan, merasa punya salah sama seseorang, ya wajib untuk minta maaf. Tapi kalau nggak punya salah, kayak broadcast minta maaf gitu, takutnya kan ada salah yang disengaja. Broadcast itu, ingat sekali lagi ya, sekali lagi kepada siapapun mereka yang kebiasaan broadcast adalah orang yang tidak mempunyai adab. Ingat, di garis bawahin, broadcast adalah orang ataupun siapapun mereka yang tidak mempunyai adab. Karena orang yang punya adab, dia tidak akan broadcast. Karena broadcast itu untuk umum ke semuanya. Yang betul itu adalah bukan broadcast, tapi langsung, direct langsung. Oke. Ada yang nanya cukur kayak alisnya nggak mau dicukur. Aduh, jatuh. Kalau dicukur haram dong. Iya tuh bacaannya. Sholat terpaksa jamaah ya di saat corona ini, namun jarak safnya 1 meter boleh nggak? Sah nggak sholatnya? Nah, sholat bagaimanapun juga yang namanya sholat itu harus ada aturannya. Ketika kita sholat di masjid ataupun di mana, kan kalau imam kan selalu bilang vakum atau ya. Intinya disuruh dilurusin rapat. Itu adalah salah satu hal yang dikatakan dia berjamaah. Ketika musim pandemi ini, kalau misalkan sholatnya berjarakan jauh-jauh, bagaimana hukumnya? Nah, ini adalah namanya darurat. Ketika di darurat diperbolehkan. Tapi kalau sholat dalam keadaan takut, dalam keadaan yang nggak nyaman, akhirnya dia pikiran, dia gelisah, akhirnya nggak khusyuk, lebih baik sholatnya di rumah. Karena apa? Timbul rasa curiga kepada yang kanan dan kirinya. Karena sholat berjamaah itu menjalin sebuah silaturahmi. Menjalin sebuah hubungan, kekerabatan atau bermasyarakatan. Yang habluminan nas. Yang dimana mereka terjadi sebuah pertemuan antara yang satu dengan yang lainnya. Itu halinya lucu ya. Nah, intinya seperti itu. Jadi lebih baik di rumah kalau dia ketakutan. Atau khawatir. Akhirnya sholatnya pikiran. Apa hukumnya meninggalkan sholat tarawih? Sholat tarawih itu hanya dikerjakan 1 tahun sekali di bulan Ramadan. Yang sifatnya sunnah muakkadah, sunnah yang diharuskan. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tarawih. Dan Rasulullah sholat tarawih berjamaah itu 3 kali. Di masjid. Dan yang terakhirnya, karena udah penuh, akhirnya di rumah sholatnya. Prinsipnya adalah sholat tarawih itu adanya cuma di bulan Ramadan.
Jangan sampai kita ketinggalan tarawih kita. Kerjakan. Karena itu adalah sebuah hal yang harus kita jalankan, di mana hadisnya Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang bangun malam atau sholat tarawih, ya kan, insya Allah Allah ampunin dosa-dosanya. Sayang, sholat tarawih cuma ada 1 tahun sekali. Belum tentu kita ketemu lagi Ramadan tahun depan. Pikirkan itu baik-baik, karena umur nggak ada yang jamin. Bisa saya atau bisa kalian semua. Kita nggak tahu. Katanya anak tuh umur berapa sih diwajibin untuk berpuasa? Anak diwajibin berpuasa itu diawali dengan pendidikan dari dini. Dari usia 4 tahun, Satir tuh alhamdulillah 4 tahun dia tidak kalah. Kalahnya 1 makan lengkeng. Itu pun nggak sengaja. Jadi waktu makan lengkeng dia makan, akhirnya udah diganti kemarin. Oh, dibayar. Nah, dia belum wajib untuk puasa. Kapan dia wajib puasa? Dari 7 tahun dididiknya. Dididik sama orang tua itu 7 tahun. Kalau nggak sholat dipukul, nggak puasa boleh dipukul. Itu pendidikan yang diajarkan. Dan ketentuannya adalah yang namanya dia wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan ketika usia balik. Ingat, ketika usia balik. Nah, zaman sekarang kayak baliknya cepet deh. Apalagi zaman media sosial kayak gini. Soalnya kalau nggak balik tadi cari nama orang tuanya, Bib. Iya, kabur berarti kalau nggak balik. 2 pertanyaan lagi ya, soalnya aku belum makan. Ya mau lanjut silakan nanti live-nya bareng sama Habib di Instagramnya Habib. Nah pertanyaan lagi, mana nih? Oh iya, mau tanya, kalau seandainya hutang puasa kemarin belum lunas, gimana? Nah gini, itu insya Allah akan dibahas nanti di Ramadan I'm in Love. Itu bahasannya komplit. Kalau orang ketika dia masih punya utang di bulan Ramadan, misalkan tahun ini punya utang belum bayar, apalagi bentar lagi udah masuk Ramadan, berapa hari lagi, nah itu udah saya jelaskan di Ramadan I'm in Love. Makanya nonton setiap hari jam 5:30 sore menjelang maghrib, jangan lewat di Trans TV. Nah ini 1 pertanyaan lagi nih, aku lagi cari yang bagus. Oh, kalau udah hamil dan udah di semester ketiga, apakah boleh puasa? Tanya ke dokter anaknya, tapi sebenarnya kalau hamil, kalau kuat, puasa aja. Saya sarankan puasa, karena puasa itu hal yang luar biasa, ada keberkahan di dalamnya. Dan puasa adalah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan kondisinya membahayakan anaknya, misalkan membahayakan anaknya, dia nggak puasa, nggak jadi masalah, tapi dia bayar fidyah. Oke. Oke, anak aku udah